Bahkan sampai aku beberapa kali terapi Kak. Terapi untuk mengampuni orang supaya punya hati yang sukacita lagi. Terus saya ngampunin, berusaha ngerilisin semua. Kan mengasihi sesama gak mudah Kak. Hai, aku Audi Octavia. Aku adalah finalis Putri Indonesia tahun 2020 dan seorang presenter. Inilah ceritaku. SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai hari ini yang paling memorable dan aku ingat pasti sukacita penyertaan Tuhan. Tapi gak cuman itu, sorry papa mamaku broken home. Kadang kan beberapa ketemu sama lawan jenis yang kayak sorry ya keluarganya broken home gitu. Jadi kayak oh itu tuh bisa ngancurin mental orang ya. Maksudnya bisa ngerusak dari nilai diri kita yang sangat luar biasa. Tuhan punya memberikan nilai diri kita sangat luar biasa. Tapi tuh hal-hal gesekan-gesekannya di dunia tuh bisa bikin kita tuh jadi kehilangan harga yang luar biasa dari pengorbanan Tuhan itu buat diri kita. Gara-gara tangan mungkin ya, ada 1 atau 2 orang, mungkin kalian ada yang ngerasain yang sama ya, yang kayak ngerasain penolakan tuh akan jadi luka gitu. Dan itu akan berpengaruh di semua aspek kehidupan. Dengan aku broken home pasti yang mungkin broken home di sini kita adalah wanita-wanita atau perempuan yang lebih butuh kasih sayang. Ada mungkin dari lahir nggak merasakan kasih sayang orang tua gitu, atau kasih sayang ayah gitu, atau fatherless ya kalau kita bilang sekarang gitu. Itu pasti akan kerasa gitu. Jadi kita akan lebih butuh kasih sayang lebih. Kalau kamu ngeliat keluarga lain lengkap, kamu yang nggak lengkap. Perasaan-perasaan apa mungkin yang kamu rasain saat itu? Saat itu aku nggak terima. Yang aku nggak terima adalah aku nggak minta loh Tuhan. Dan apalagi kalau ini kan bukan cuman lagi ngeliat orang ya, karena ini sampai ada penghinaan orang tentang keluarga aku gitu loh. Dasar anak broken home gitu. Jadi kan bukan cuman kita juga terluka, kita juga dilukain orang lain gara-gara keadaan yang nggak bisa kita kontrol. Jadi aku bilang sama Tuhan kayak siapa sih yang minta Tuhan? Nggak ada yang minta deh kayak dia punya keluarga broken home. Pengennya lahir keluarganya lengkap gitu. Jadi sangat-sangat sakit sih waktu itu. Seberapa menyakitkan gak sih kamu merasakan penolakan di tengah kamu kondisi kamu yang gak gampang? Sakit banget karena pernah 1 kali gitu menyalahkan Tuhan, kenapa sih kok lahir ini kayak gini keadaannya, kok yang aku lewatin kayak gini gitu loh. Ngerasa gak beruntung dalam segala hal. Padahal kadang-kadang bukan kita yang bikin gitu. Bukan salah kita lahir di keluarga yang seperti ini, menjalani keluarga dengan ekonomi seperti ini, ada di situasi sekolah seperti itu, ketemu teman-teman yang kayak gitu, punya fisik kayak gitu. Itu kan semua di luar dari batas kontrol kita ya, kemampuan kita untuk mengontrol sesuatu gitu. Ya mempertanyakan kenapa sih gitu. Pas saat itu sangat-sangat sakit karena ya overthinking, mikirin yang sesuatu yang gak bisa aku kontrol gitu. Tapi kan bertubi-tubi serangannya, dan itu kayaknya lama. Aku mikirin Tuhan, masa orang menderita lama banget sih, year by year, tiap tahun beda gitu. Cuman akhirnya di 6 tahun belakangan ini, pokoknya sejak aku lulus kuliah dan aku menemukan ada 1 hal yang membuat akhirnya iman aku bangkit, membuat akhirnya pengampunan bisa terlepas, hati aku jauh lebih lega untuk menerima semua yang pernah terjadi di hidup aku. Di SMP sampai SMA tuh aku salah satu korban bully. Wow. Tapi korban bullynya lebih ke fisik ya. Mungkin kalau lihat fisik aku masih sama sih seperti waktu aku remaja. Tapi kan dulu di zaman dulu nih kayaknya fisik kayak gini tuh nggak sesuai lah sama yang teman-teman lihat, kayaknya kekurusan atau kurang berisi. Jadi ada banyak hinaan-hinaan yang tentang fisik aku. Keberadaan aku pun juga seakan-akan kayak dihiraukan atau nggak dianggap gitu. Nah itu berlanjut hampir sampai kuliah karena memang aku kayak punya aktivitas sendiri, mimpinya besar, pengen ini pengen itu, yang mungkin nggak bisa ngikutin arus yang ada gitu, arus teman-teman yang ada. Jadi kayak banyak independen atau ngerjain apapun sendiri gitu. Kalau lihat dari sosok Audi ini kan cheerful kita lihat, tetapi ternyata mempunyai kenangan yang nggak baik-baik aja. Yes. Memang seperti apa sih mungkin dampak dari bully itu khususnya buat kamu pribadi di masa SMP dan juga di masa sekolah kamu itu?
Mungkin karena dimulai dari bully secara fisik ya. Bullyingnya dari kurus, terus habis itu hitam. Mungkin ya di zaman itu aku ngerasain dasar hitam gitu-gitu kan. Jadi kita ngerasa kayaknya nggak cantik ya kalau orang nggak sesuai standar mereka. Lambat laun jadi bahkan nggak berani tampil, nggak berani di depan orang. Itu kan efek dari bully secara fisik ya. Nah kalau secara mentalnya sendiri aku lebih ngerasa, aduh nggak usah ngomong deh, nanti orang nggak bakal denger juga. Jadi tuh aku bertahun-tahun jadi people pleaser satu, terus bertahun-tahun nggak berani untuk menunjukkan diri aku tuh seperti apa gitu ya. Jadi karena aku tahu nggak bakal ada orang yang terima juga gitu. Itu efek sih dari bully yang aku terima. Ini dampaknya kan sekarang bully ini besar banget ya. Dampak buat kamu sendiri apa di rumah? Aku sempat komplain, ada beberapa yang aku komplain gitu ya, karena ini kan jadi mempengaruhi ya, maksudnya kepercayaan diri dan rasa cinta kita berkurang karena penghinaan orang terhadap kita. Jadi aku jadi nggak percaya kalau aku tuh sepantas itu. Mungkin banyak banget yang aduh sedih. Tapi aku bahkan sampai aku beberapa kali terapi Kak. Ada beberapa terapi yang untuk mengampuni orang. Terapi untuk mengampuni orang supaya punya hati yang sukacita lagi. Terus selain ngampunin, berusaha ngerilisin semua beban mental gitu loh. Kadang kita kan nggak sadar ya kalau kita yang ada sekarang itu kita adalah akumulasi dari luka-luka yang ada. Misalnya kita jadi lebih sensitif gitu sama lawan jenis. Mungkin kita sering disakitin dulu sama lawan jenis, atau kita jadi lebih galak gitu mungkin ya. Itu karena dulu kita harus protect diri kita berkali-kali karena orang selalu lukain kita gitu. Jadi kita adalah akumulasi dari luka-luka kita gitu. Tuhan, aku mau cari caranya tetap inline sama apa yang Tuhan mau gitu. Kan mengasihi sesama nggak mudah Kak. Apalagi orangnya yang kita kasihin bukan orang yang baik contohnya. Bahkan kita udah ngelakuin yang baik aja tuh belum tentu orang mengasihi kita loh. Yang ngaruh ke keluarga tuh lebih ke kayak, "Ma, kenapa sih aku begini? Kenapa sih dulu yang nyalahin kenapa sih aku kok kurus begini?" gitu kalau. Kamu udah menjalani hal-hal yang gak enak buat kamu. Dan mungkin ada di masa-masa yang kamu ya harus bangkit dengan masalah-masalah kamu. Momen-momen apa yang buat kamu bisa bangkit lagi? Itu. Pertama balik lagi ke mencari tentang nilai yang sebenarnya Tuhan kasih gitu ya. Di awal waktu lagi hancur-hancur aku mikir, tapi kan aku berharga ya. Kata Tuhan, aku mirip seperti, maksudnya aku adalah ciptaan Tuhan. Kok kayak aku gak pantas juga kayaknya dihina gitu. Gak pantas juga dihina, atau mungkin memilih untuk dihina seumur hidup. Mungkin ada orang di luar sana nih, mungkin teman-teman yang lagi ngerasa dibully atau ngerasa sekarang gak diterima, penolakan gini. Pasti ada perasaan yang, apakah ini akan seumur hidup ya kayak begini? Atau aduh sedih banget sih gitu. Aku cuma mau bilang gak akan seumur hidup. Tuhan tuh punya rencana yang sangat besar buat kamu. Ini cuma season doang, ini cuma musim. Tapi bukan identitas kita untuk dibully seumur hidup. Nah akhirnya yang bikin aku bangkit, yang pertama udah cari tentang nilai diri aku lebih lagi. Terus aku mulai mencintai diri aku lagi. Aku mulai embrace, mulai menerima semua keadaan ini. Pasti selain untuk mendatangkan kebaikan, menghasilkan ketekunan, terus memberikan masa depan. Ya udah nggak apa-apa, emang lahir di keluarga broken home nggak apa-apa. Sempat dibully, supaya kuat. Yang bikin aku bangkit itu menemukan 3 hal. Menemukan nilai diri aku, terus purpose-nya Tuhan apa. Yang ketiga aku action, mengampuni, yang benar-benar mengampuni. Teman-teman, mengampuni itu susah, iya. Mengampuni butuh proses, iya. Mengampuni wajib apa enggak? Aku bilang iya. Kenapa? Karena mengampuni itu tuh kayak ngebebasin kita atau ngebuang sampah yang diem di dalam diri kita. Jadi sebenarnya dengan mengampuni kita tuh untung. Jadi kita gak nyimpen busuk atau bau atau menyimpan sesuatu yang melukai kita lama-lama gitu. Dengan mengampuni tuh bikin kita jadi lebih lega. Nih aku mau share si ayat ini. Markus 11:24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kayak 2 arah gak sih? Boleh minta apa aja, tapi kalau ada sesuatu yang ganjel di hati kita,
balik dulu, selesaiin dulu. Ya aku mesti selesai juga sama sesuatu yang buruk gitu. Seperti apa kamu lihat kebaikan Tuhan? Pada akhirnya Tuhan memberikan hal-hal baik dari mungkin yang kamu udah pernah lalu sebelumnya, kasih Yesus dalam hidup kamu. Aku selalu bilang ya, Tuhan tuh, jadi kalau ditanya orang, "Di, kok bisa sih gini?" Aku tuh kayak bahkan gak tahu jawabannya, Kak. Cuma bisa bilang, "Ih, Tuhan, kemurahan Tuhan, baik banget ya Tuhan." Karena aku gak kebayang-bayang, ini aku sampai pengen cerita ya, yang pemilihan Putri Indonesia, Pak, cerita sekarang mungkin kali ya, dikit. Itu tuh pemilihan Putri Indonesia itu pun aku struggle banget ya, namanya dari korban bully, gak punya teman, Tuhan tuh bukain pintu yang bahkan aku gak kepikiran tuh pintunya. Aku lagi datang ke satu tempat, itu lagi berkunjung ya, lagi diving. Pas lagi diving, terus ada satu kesempatan untuk cerita tentang underwater. Entah kenapa, pokoknya ketemu sama pemerintah setempat, dan ini surprisingly mereka minta aku untuk jadi putri daerah. Terus aku akhirnya offer mereka kembali itu dengan nggak tahu, tiba-tiba ada sesuatu yang di dalam hati aku kayak coba ngomong aja gitu. Akhirnya aku cuma ngomong, "Bu, saya boleh nggak, Bu, ngewakilin daerah Ibu untuk berkompetisi?" Jadi saat itu dengan kemurahan Tuhan gak sih kalau denger ceritanya, akhirnya dia kasih aku disposisi untuk terbang ke Jakarta untuk audisi. Cuman karena nggak sengaja ketemu orang, pintu kebuka, Tuhan kasih kesempatan aku buat ubah hidup aku. Dari yang bukan siapa-siapa akhirnya bisa ikut kompetisi nasional ya. Kayak aku bingung gitu. Bahkan yang ngaudisinya juga kadang bingung loh, kok bisa ada surat ini gitu. Tapi kalau Tuhan bilang, ya pintunya aku bukain. Apa sih pesan kamu yang ingin kamu sampaikan kepada anak-anak remaja khususnya ya, yang saat ini mungkin merasa pesimis tentang masa depan mereka karena mungkin keadaan yang seperti yang kamu alami juga? Kadang teman-teman ada yang ngerasa mungkin kali ini nih kayaknya battle ini aku nggak mungkin sanggup dipulihin, atau di season ini kayaknya aku udah mau nyerah Tuhan, selesai aja kali, mau berhenti aja deh udah. Tapi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Kalau kamu nggak sanggup, kamu minta tolong sama Roh Kudus. Dan aku suka banget ayat tentang ini. Matius 7 ayat 7-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan satu lagi nih, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau misalnya hari ini keadaan lagi gak baik-baik aja, tetap imanin kalau dikit lagi nih semuanya berjalan baik kok. Tuhan sertain kok. Apa yang kamu ingin sampaikan kepada Tuhan Yesus? Bersyukur tentang kebaikan Dia yang saat ini memelihara kamu, seperti Tuhan Yesus yang kamu syukuri. Kalau emang bisa nyampein ke Tuhan Yesus, aku cuma bilang, Tuhan, gak kebayang aku. Heran aku Tuhan pimpin segini ya, seluar biasanya. Tiap hari dilayakan, tiap hari aku minta Roh Kudus, Tuhan kasih aku. Makasih banget. Aku ngucap syukur buat semua yang aku terima di hidup aku yang terbaik. Aku selalu bilang, Tuhan makasih buat tiap hari aku selalu tulis, Tuhan Yesus makasih buat hidup yang terbaik yang aku terima. Semua yang aku jalanin semuanya bener-bener karena kemurahan Tuhan. Aku makasih banget. Dan kalau hari ini Tuhan kasih kesempatan, aku boleh sharing ke teman-teman, biar juga bukan cuma aku yang ngerasain kemurahan Tuhan, biar mereka mau cari ketuk minta sama Tuhan. Karena aku ngelakuin yang sama dan Tuhan bukain pintunya. Dan mereka juga mau ngelakuin yang sama Tuhan. Tuhan ubahin hidup mereka, karena aku yakin percaya aku sama ciptaan yang indah sama mereka. Kalian semua sama mereka semua sama Tuhan. Mereka pantas dapat yang terbaik, kayak aku terima yang terbaik dari Tuhan. I love you Lord. Buat kamu yang saat ini merasa terpuruk, merasa kesepian, dan juga tidak ada yang peduli dengan setiap masalah yang lagi kamu hadapin, ini waktu yang tepat untuk kamu langsung kontak nomor yang ada di bawah ini, karena layanan doa dan juga konseling CBN secara khusus mau berdoa buat kamu.